Febri menghela napas panjang. Yuba dan Luni agak santai dan kurang fokus. Di adegan pertama ini, perhatikan bagaimana respon yang tidak tepat dapat membuat teman merasa tidak dipahami. Kita akan melihat bagaimana asumsi saran yang tidak diminta dan kurangnya perhatian menghambat komunikasi. Duh, aku pusing banget deh sama skripsiku. Belum lagi soal kerjaan part-time di toko yang lagi banyak banget jadwalnya. Rasanya pengen nangis aja deh. Ya gitu aja stres. Kamu sih kebanyakan ngambil kerjaan. Kan dari awal kamu tahu konsekuensinya. Kenapa baru sekarang mau ngeluh? Di sini Luni langsung membuat asumsi dan gagal menerapkan persepsi interpersonal yang akurat. Ia tidak mencoba memahami duduk permasalahan Febri, melainkan langsung menghakimi. Ini adalah bentuk komunikasi yang tidak asertif dan justru menciptakan jarak. Iya Pep, mending kamu cuti aja dari kerjaan itu. Atau minta kurangin jam kerjanya. Fokus dulu sama skripsi kamu. Nanti nyesel loh kamu kalau nggak lulus-lulus. Meskipun niatnya Yuba baik, gagal dalam mendengarkan aktif dan empati. Ia langsung memberikan saran tanpa terlebih dahulu memahami secara mendalam apa yang Febri rasakan atau butuhkan. Ini membuat Febri merasa tidak didengar. Tapi kan aku juga perlu uang, Mbah. Lagian skripsiku juga masih stuck di bab 3. Bukan cuma soal kerjaan aja. Nah kan berarti masalahnya bukan cuma kerjaan, tapi kamunya juga yang belum fokus. Coba deh kamu bimbingan itu jangan cuma pasif, tapi kamu harus lebih proaktif. Ya deh, makasih ya sarannya. Tapi rasanya kok malah jadi makin berat ya dengar kalian ngomong kayak gitu. Febri merasa tidak didengar dan tidak dipahami. Ia justru merasa dihakimi dan dipaksa menerima solusi yang tidak ia minta. Ini adalah contoh manajemen konflik yang tidak efektif karena tidak ada validasi emosi sehingga teman menjadi makin terisolasi. Adegan ini menunjukkan bagaimana kegagalan dalam persepsi interpersonal, mendengarkan aktif, dan komunikasi asertif bisa memperburuk perasaan teman yang sedang curhat. Luni langsung menghakimi tanpa perception checking, sementara Yuba langsung memberi saran tanpa empati mendalam. Mari kita lihat bagaimana memperbaiki ini. Sekarang mari kita saksikan pendekatan yang lebih baik. Perhatikan bagaimana mendengarkan aktif dan empati membuka komunikasi. Persepsi interpersonal diklarifikasi dengan perception checking dan komunikasi asertif melalui iMessage. Digunakan untuk menyampaikan dukungan tanpa menghakimi. Duh, aku pusing banget deh sama skripsiku sekarang ini. Belum lagi soal kerjaan part-time yang lagi numpuk di toko. Rasanya pengen nangis aja, energiku udah habis. Gitu ya Pep. Kalau aku nggak salah tangkap, kamu lagi kewalahan karena skripsi dan kerja part-time-mu. Jadi susah fokus dan capek banget sampai pengen nangis. Bener nggak? Iya Yuba, kayak gitu. Aku sampai bingung harus kayak mana lagi. Yuba di sini mempraktikkan mendengarkan aktif dengan teknik paraphrasing dan perception checking. Ia memastikan telah memahami inti perasaan Febri sebelum memberi respon lain. Ini adalah langkah awal yang baik dalam membangun persepsi interpersonal yang akurat. Pasti berat sekali ya rasanya harus membagi perhatian dan energi begitu. Apalagi dua-duanya sama-sama penting. Aku bisa merasakan betapa menantangnya kondisi yang kamu alami sekarang. Apakah ada hal lain yang membuatmu tertekan, Pep? Luni menunjukkan empati dengan memvalidasi perasaan Febri. Ia juga melengkapi mendengarkan aktif dengan pertanyaan terbuka untuk menggali lebih dalam, memperkuat persepsi interpersonal terhadap situasi Febri. Iya Luni, skripsiku udah di bab 3, tapi rasanya kayak stuck aja di situ di bagian metodologi. Terus kerjaan juga makin banyak karena lagi masuk musim diskon. Jadinya mau ngerjain skripsi tuh rasanya pun otaknya udah nggak bisa dipakai berpikir. Rasanya pengen istirahat aja. Aku bisa bayangkan seberapa capeknya kamu Pep. Aku tahu rasanya punya banyak tanggung jawab dan merasa buntu.
Aku merasa sedikit khawatir dan juga kangen ketika kamu jadi sangat jarang ikut kumpul sama-sama. Padahal kita selalu punya waktu ngobrol sekedar nyantai karena aku ndak bisa tahu langsung gimana keadaan kamu. Dan kita sudah jarang ketemu, tapi aku paham. Kamu punya prioritas yang sedang kamu perjuangkan. Luni di sini menggunakan komunikasi asertif dengan iMessage. Ia menyampaikan perasaannya dan dampak dari perilaku Febri tanpa menyalahkan, melainkan dengan pemahaman. Ini menjaga persepsi interpersonal tetap positif dan terbuka. Oh iya, Yuba, Luni, aku juga minta maaf ya jadi jarang ikut kumpul. Karena aku kadang saking stresnya sampai lupa ngabarin kalau aku nggak bisa ikut kumpul. Aku juga kangen kok sama kalian. Nggak apa-apa, Pep. Yang penting sekarang kamu udah cerita. Kami selalu di sini kok buat dengerin kau. Makasih ya kalian berdua, rasanya lumayan lega setelah cerita. Aku jadi merasa nggak sendirian. Sama-sama Pep, kapan-kapan kalau butuh teman nemenin ngerjain skripsi biar nggak bosan, aku bisa kok bantu proofread atau sekedar bantuin cari referensi juga bisa. Betul. Atau kalau kamu butuh istirahat, kita bisa coba atur waktu buat ngopi kok. Biar kamu ada breaknya. Dari skenario di 5 Februari, kita mendapat beberapa pembelajaran utama dalam komunikasi interpersonal saat mendampingi teman curhat. Semoga skenario ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana komunikasi interpersonal yang baik dapat memperkuat persahabatan dan memberikan dukungan sejati di saat teman membutuhkan.